Aduh. Kita taruh di sini. Ini gede banget ini. Serius jumbo. Sepertinya dia lagi hamil, teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi di RB Reptile Channel. Sekarang gua ada di suatu wilayah perbatasan antara Bogor dan Cianjur. Nah, ini lumayan jauh dari rumah teman-teman. Ini baru kali ini agak sedikit keluar dari Depok ya. Jadi ini antara perbatasan Bogor dan Cianjur. Nah, gue coba mau explore binatang apa aja yang akan gue temukan di lokasi ini. Nah, kemungkinan sampai malam teman-teman, karena memang gue lebih suka herping itu malam hari ya dibandingkan siang hari. Kenapa? Karena ular banyak banget malam hari itu aktif beraktivitas untuk mencari makan. Jadi teman-teman jangan lewatkan episode kali ini sampai akhir. Pokoknya ditonton full sampai selesai, jangan di skip. Pokoknya tonton full, apakah yang jelas pasti bermanfaat dan mengedukasi. Nah teman-teman, sekarang gue udah ke lokasi gak jauh dari yang tadi ya. Nah ini udah hari udah menjelang sore, matahari pun sudah hampir terbenam. Nah di sini gue lagi lihat spot dari atas di puncak tertinggi di daerah ini teman-teman. Gue lagi ngeliat coba tempat mana yang kira-kiranya bagus untuk gue jelajahin nanti. Wah, luar biasa teman-teman. Lokasi yang tadi gue intai dari puncak gunung, akhirnya gue putusin bahwa gue akan menjelajah daerah ini karena cukup lengkap ekosistemnya ya. Ada air, kemudian ada sawah, kemudian ada sedikit hutan. Nah mudah-mudahan kita menemukan spesies yang unik dan menarik untuk direview malam hari ini. Pokoknya teman-teman jangan lewatkan episode kali ini ya, tonton terus. Ini karena galangannya kecil teman-teman, jadi ya begitulah. Gue disleting. Dan kenapa gue pakai sendal? Karena gue nggak suka pakai sepatu. Tapi ya beginilah jadinya kalau pakai sendal. Ya kita lanjut cari teman-teman. Kita udah mulai start untuk keliling ya, untuk nyari ya. Kita start dari sawah dulu, walaupun sawahnya galangannya kecil, tapi ya kita coba saja lah. Nah, itu lokasinya bagus teman-teman lihat karena ada bukit juga. Kemudian ada sepertinya itu hutan mahoni atau jati Belanda. Kemudian ada hutan bambu juga. Nah, kita nanti ke sana pas hari sudah mulai gelap. Jadi teman-teman stay tune terus. Oke. Teman-teman, gue kayaknya lebih mendingan nyeker teman-teman. Lihat tuh, tadi jeblok. Wih, banyak lagi. Luar biasa. Jadi gue mau cuci dulu. Di sini sepertinya bagus. Nah, tapi nggak ada injekannya gue. Wih, banyak ikannya teman-teman. Itu ada ikan bunker. Waduh, banyak bunker. Nah, teman-teman, kita udah malam nih sekarang. Udah, teman-teman mungkin bisa denger kan ada suara jangkrik sama suara kodok. Nah, lagi-lagi berarti kondisi air di sini tuh bagus teman-teman. Itu salah satu indikator ya dimana kalian bisa menemukan amfibi seperti katak dan kodok. Kemudian juga jangkrik dan capung, itu adalah indikator dimana teman-teman bisa memastikan bahwa air di lokasi ini masih baik untuk dikonsumsi. Jadi saya nggak perlu takut kalau kehausan teman-teman. Nah, kita mau agak turun setelah melewati berbagai macam rintangan tadi. Sekarang saya akan coba ke bawah ya. Ayo teman-teman. Sebentar teman-teman, lupa gelap jalanannya. Saya ngambil headlamp dulu.
lanjut jalan-jalan Tom. Duduk bos. Teman-teman, di sini masih ada sundang. Nah ini ikan kepala. Ya dia kabur. Masih ada. Ya. Tuh teman, butek. Kita cari lagi. Saya dapat kepiting teman-teman tuh. Yuyu kalau di daerah saya ya, di Depok. Yuyu, nggak tahu kalau di daerah sini ya. Ini namanya yuyu. Dia masih keluarga krustasea atau kepiting, dan ini jantan. Ya, dia tidak ada kantong telur di bawahnya. Dan capitannya ini sungguh luar biasa rasanya. Nah, pemegang seperti ini cara yang paling aman karena kita menahan capitnya teman-teman. Nah, tuh. Jangan ditiru ya untuk adik-adik kalau nonton. Terlepas lagi. Tadi saya mencari ikan yang tadi saya tangkap, kemana dia kaburnya? Sudah jauh. Ini agak dalam ini. Dekat banget itu dia. Teman-teman, di sini ada. Mudah-mudahan bisa kita tangkap. Nah, ini bentar. Tuh, teman-teman tuh. Ini Canas striata. Nah, ini Canas striata ya teman-teman. Canas striata atau disebut juga dengan gabus. Ya, ini adalah snakehead. Ini real predator asli Indonesia teman-teman. Canas striata ini bisa ditemukan di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Walaupun persebarannya hampir se-Asia Tenggara. Nah, ini masih baby ya, tuh teman-teman bisa lihat. Tuh. Ya kan? Ini Canas striata kita lepas. Hop, tuh. Saya tadi ngambil ikan. Ada ikan lagi tadi teman-teman di sini. Mana? Apa itu gerak-gerak? Tangan gue. Belarang. Oh, ini dia. Nah, ini teman. Ya. Oh, ini dia. Tuh, ini ikan kepala timah teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada tanda titik ya, seperti orang India. Nah, ini ciri khas dari ikan kepala timah, dan ini betina. Dia tidak punya warna. Kalau jantan dia biasanya memiliki warna ekor yang berwarna biru. Nah, ini cukup mendominasi di sawah-sawah di sini teman-teman. Nah, kalau di Depok sudah langka kepala timah teman-teman. Jadi kita lanjut ya. Oh sorry, kayaknya nggak kelihatan ya. Jadi ini headlamp gue pegang aja teman-teman ya. Nah, jadi tadi kita udah ketemu beberapa spesies ikan dari perbatasan Bogor dan Cianjur ini. Kita coba jalan lagi yuk. Nah, teman-teman, ini ular yang langganan banget sebenarnya. Tapi mudah-mudahan beda spesies dari yang saya temukan di Jawa ya. Di Jawa, di Depok. Agak tinggi lagi. Ini. Ya, ngangkut tas gua. Sini teman-teman, kita ke bawah. Nah, kita lihat dulu teman-teman. Ini ular pucuk ya teman-teman. Bahasa lokalnya ular pucuk atau disebut juga dengan ular janur atau ular daun. Nah, ini Ahaetulla mysteriza teman-teman. Luar biasa. Nah, perbedaannya ada di konten saya sebelumnya, jauh di bawah. Teman-teman bisa lihat perbedaan antara Ahaetulla prasina dan mysteriza. Dan ini mysteriza teman-teman. Wajah mysteriza lebih tampan dibandingkan prasina.
Tuh, ya kan? Nah, ini Michterizan. Haetula Michterizan. Dia berbisa ringan, tidak berbahaya untuk manusia. Tuh. Cantik banget, dan dia ciri khasnya adalah memiliki garis kuning yang panjang sekujur tubuhnya dari ujung sampai ujung. Tuh, kalau Michterizan. Nah, tapi Michterizan lebih agresif biasanya dibandingkan Prasina. Lebih galak. Kita lepas saja ya. Sip, dia kembali ke alamnya. Yuk. Aduh. Lanjut dalam teman-teman. Wus. Teman-teman. Ada yang tengah berjalan. Aduh. Ini luar biasa teman-teman lokasinya. Ini Homalopsis bucata teman-teman. Atau dikenal juga sebagai ular kadut. Ini gede banget teman-teman. Jumbo. Bentar buat. Kita taruh di sini. Ini gede banget ini. Serius jumbo. Sepertinya dia lagi hamil teman-teman. Teman-teman bisa lihat ukuran perutnya yang lumayan besar ya. Ya, perutnya gede banget. Nih, di sini perutnya gede banget teman-teman. Dan ekornya dia putus seperti cacat lahir ini karena menutup di ujung ekornya. Ya, nggak berdarah ataupun ada bekas luka. Nah, kadut ini tipe ular yang agresif sebenarnya teman-teman. Tapi ketika kita memegangnya dengan secara perlahan, dia jarang banget merasa terancam sehingga tidak menganggap kita adalah ancaman. Nah, biasanya dia kalau kalau dia marah, dia akan memipihkan tubuhnya ya. Oh, teman-teman bisa lihat. Ini gede banget loh. Serius. Tuh. Hampir selengan gua tuh. Tuh. Nih, teman-teman lihat. Ya. Gede banget, sepertinya dia lagi hamil. Saya nggak berani ngangkat, kenapa? Bukan gara-gara takut ularnya, takut kandungannya terganggu teman-teman. Jadi kita bisa pegang kepalanya dulu sebentar. Kita review karena banyak juga yang bertanya tentang ular kadut. Ini hanya dilakukan oleh profesional ya teman-teman, karena butuh kecepatan dan ketepatan. Kepalanya mirip banget anaconda teman-teman, kalau lihat. Kepalanya itu anaconda banget, bentar. Tuh, kepalanya itu anaconda banget. Dengan garis hitam memanjang di pupil matanya hingga ke belakang. Nah, mirip banget sama anaconda. Kalau orang bilang nih, ada juga bilang anaconda lokal. Ya, kita coba tangkap ya teman-teman. Sebentar. Kita harus pastikan tergapan saya ini pas. Lihat dia banget. Nah, ini Homalopsis bucata atau dikenal juga sebagai ular kadut belang. Ya, nih kadut belang. Tuh, teman-teman bisa lihat ukurannya gede banget. Gue baru ngeliat kadut ukuran sebesar ini teman-teman. Ya, sepertinya dia lagi bunting. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ada gelombang, nggak tahu habis makan atau seperti ini bunting teman-teman karena panjang ya. Biasanya kalau makan ikan dia di sini aja, tapi ini full. Panjang sampai sini gelembungnya, dan dia memiliki warna antara hitam tua dan abu-abu. Ya. Tuh, kalau teman-teman lihat. Nah, kecilnya dia warnanya adalah putih dan hitam seperti baby weling. Tapi ciri khasnya dia adalah badannya itu buntek. Buntek itu apa ya bahasa Indonesia? Pendek. Ya, lihat teman-teman bisa lihat. Tuh, ya. Dari kepala hingga ujung ekor dia memiliki panjang yang tidak proporsional ya. Nih, ini kepalanya tuh. Ya. Lihat kepalanya. Tuh. Lihat kepalanya. Dia adalah ular semi akuatik. Ya, berarti ya seperti tadi yang kita lihat, dia tengah menelusuri sungai untuk mencari ikan. Tapi baru kali ini juga saya melihat dia di sungai yang lumayan dangkal. Kemungkinan besar dia mau melahirkan karena tidak mau anaknya itu berada di air yang dalam, teman-teman. Nah, kalau tadi kan banyak ikan-ikan kecil tuh, yang tadi palatima ataupun sisik melik, apa ya sisik melik ya, gapi ya. Jadi sehingga anaknya ketika dia melahirkan, nah ini berkembang biaknya dengan cara ovoviviparus ya, atau bertelur melahirkan. Jadi dia tidak mengerami telurnya dirami di dalam perut. Nah, sehingga keluar itu sudah baby-baby kecil. Nah, kemungkinan di air dangkal tadi biar anaknya ini mampu langsung berburu ikan-ikan kecil, teman-teman. Nah, biasanya itu adalah insting yang didapat ular secara alamiah ya, bukan belajar ataupun sekolah dulu dia, enggak. Nah, kadut ini memiliki jenis bisa ringan, atau saya lebih senang menyebut dia dengan bisa menengah. Kenapa? Karena banyak kasus gigitan juga yang menyebabkan pembengkakan yang luar biasa, bahkan hingga demam. Sebentar, saya kasih lihat taringnya. Aduh, pakai apa ya?
Nah, taring bisa pada kadut, harus segini nih lah. Nih, dia ada di sini teman-teman, di belakang rahang. Dia mundur. Bentar. Nih, taring bisa dia terdapat di sini. Nah, ini yang hitam ini gusi memang, cuman kalau ditekan gitu dia keluar taring karena gusinya itu selalu membackup. Ini sebenarnya tidak ada taringnya kan, padahal taringnya ini banyak banget teman-teman. Dan taring bisa kadut itu di sini, di belakang rahang seperti gigi geraham ya. Disebut dengan taring bisa opistogrypha, atau taring bisanya berada di belakang rahang atau di belakang bagian belakang mulutnya, jadi di paling akhir. Nah, kemudian ketika teman-teman mungkin bingung ketika ular mangap, dia ada kayak lubang di tengah itu ya. Nah, itu tuh lubangnya, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, lubang ini difungsikan adalah ketika ular membuka mulut, hidung yang di atas ini tidak terpakai teman-teman. Jadi dia menggunakan lubang tadi ya. Ketika dia menutup mulut seperti ini, lubang tadi itu koneksi ke sini ya, sehingga napas lewat sini kalau mulutnya tertutup rapat. Tapi ketika dia makan, karena makan mangsa besar, kok nggak keselak ya ular. Nah, ketika dia membuka mulut, hidung ini tidak berfungsi. Jadi dia menggunakan selang tadi, yang kayak selang tadi loh. Nah, itu digunakan untuk bernafas, sehingga ular tidak ada yang keselak ya teman-teman. Nah, kadang-kadang untuk orang awam sering menanyakan, kenapa kok ular nggak keselak bang, makan makanan gede banget. Nah, itu tadi lubangnya saluran pernafasannya dia ya. Nah, karena ini ukurannya cukup unik dan mungkin tengah hamil teman-teman, jadi saya putuskan untuk membawa si ular pulang ke Depok. Saya akan melakukan sedikit pengamatan bagaimana proses melahirkannya dia, dan saya akan ngecek anak-anaknya nanti. Tapi tenang teman-teman, nanti ujung-ujungnya akan saya rilis ya, karena saya gunakan dia, saya bawa pulang dia hanya untuk menambah pengetahuan, belajar tentang tingkah laku dan karakter si kadut sendiri dari tengah proses melahirkan hingga hamil sampai melahirkan ya. Jadi saya tidak mengeksploitasi dia, saya hanya meneliti bagaimana cara dia berkembang biak di rumah yang bisa saya amati langsung secara detail ya mungkin ya. Karena kalau di Aram rata-rata saya sudah nemuin baby-babynya aja, tidak pernah melihat proses dia melahirkan. Ya, ini akan saya bawa karena tas saya isinya udah banyak kabel-kabel, jadi ini saya tenteng, nggak masalah lah. Yuk, bentar, headlamp saya ini ketinggalan. Saya taruh pala lagi teman-teman ya, nggak apa-apa ya, saya agak miringin kok. Jadi teman-teman nggak silau men. Yuk teman-teman, karena saya nggak bawa tempat ya, tempatnya ada jauh di kendaraan kita karena saya nenteng-nenteng. Jadi mungkin malam ini cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Kita explore lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Tempat ini keren banget ya. Cuman dari sebelum maghrib sampai kisaran habis isya lah ini, saya sudah nemu beberapa spesies baik dari ikan, pisces ataupun dari serpente atau keluarga ular ya. Nah teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe Arbi Reptile Channel. Tetap jaga syarat kesehatan itulah, saya lupa prosedur kesehatan walaupun PSBB sudah selesai. Jadi biar kita semua sehat walafiat dan kita bisa mencegah persebaran COVID-19 teman-teman. Jangan lupa lagi ya, pokoknya Arbi Reptile akan terus mengedukasi teman-teman sampai konten terbaik dan sampai terus ke depannya. Jadi salam edukasi. Assalamualaikum.